Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja bukan? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat belajar dengan lancar. Kita masuk pada pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPA. Kita ada bab gangguan pada organ gerak manusia. Materi inti subtema 3 kita pada kompetensi dasar 31. Tulang dan otot manusia dapat mengalami gangguan dan penyakit. Gangguan dan penyakit dapat terjadi pada alat gerak manusia, yaitu yang pertama kita pada gangguan otot tulang dulu ya. Gerak pasifnya itu ada rakitis, ada osteoporosis, patah tulang atau fraktura, ada retak tulang atau fisura, dan ada juga gangguan tulang belakang berupa skoliosis, lordosis, dan juga kifosis. Selanjutnya ada gangguan pada organ gerak aktif, yaitu ada otot. Pada otot gangguannya ada tetanus, atrofi, hipertrofi, kram otot, kesleo atau terkilir, sakit pinggang, distrofi otot, hernia abdominalis, ada kaku leher atau stiff, dan juga ada otot robek atau hamstring ya. Kata-kata yang sering kita dengar ketika ada kegiatan olahraga itu sering ada kata hamstring atau robek otot. Nah, yang pertama rakitis ya, adalah pertumbuhan tulang kaki tidak normal yang menyebabkan kaki membentuk huruf X atau O. Dapat disebabkan kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfor. Nah, itu pada gambar tulang yang paling pinggir ada kaki normal, lurus sejajar ya. Yang tengah itu kakinya berbentuk O ya, bentuk O itu mekeh-mekeh ya, bergagah ya. Nah, besok Lesti penyanyi, nah Lesti penyanyi itu letter kakinya O. Yang sebelahnya yang pinggir ini adalah kaki bentuk E. Nah ini medeng-medeng betulnya ya. Di kakinya bentuknya E. Kalau O itu bentuknya makunnya itu edeng-edeng ya. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium sehingga tulang mudah retak dan patah. Nah, uniknya osteoporosis ini banyak menyerang pada kaum perempuan di usia yang lanjut ya. Tulang yang osteoporosis itu kepadatannya berkurang sehingga mudah patah atau retak. Gambar ya, itu yang normal itu padat, tapi yang kena osteoporosis renggang itu mudah retak dan patah. Itu kekurangan kalsium ya, harus berbanyak makanan atau minuman yang banyak mengandung zat kapur atau kalsium. Yang ketiga ada fraktura, patah tulang yang disertai dengan cedera di sekitar jaringannya. Fraktura ada dua macam, yaitu yang open dan close. Open apa maksudnya? Itu tulangnya patah itu sampai keluar menembus daging dan kulit, sampai tulang patahnya itu bisa keluar, terlihat dari luar ya, kita lihat. Yang kedua ada close atau tertutup, patah di dalam tapi tidak sampai menembus daging dan kulit, hanya di dalam anggota tubuh aja ya, bisa kaki, bisa tangan, bisa tulang dada atau yang sebagainya, tapi nggak sampai keluar. Itu namanya tulang patah tulang tertutup ya, atau close ya. Kebanyakan disebabkan oleh suatu kecelakaan terjatuh ya. Lanjutnya ada fisura, merupakan fraktur yang disebabkan oleh cedera tunggal hebat atau oleh cedera terus-menerus yang cukup lama. Kalau tadi fraktura itu patah, kalau fisura itu hanya retak saja ya, seperti pada gambar ini ya, ada retakan tapi itu berbahaya juga, sama saja. Nah, sama-sama berbahayanya ya. Tulang retak itu menjadi bengkak, nanti bisa menyebabkan cacat seumur hidup juga. Nah, sekarang adalah kelainan tulang belakang, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis, yaitu merupakan kelainan pada tulang belakang, dan ketiganya dapat disebabkan oleh kebiasaan bersikap tubuh yang salah, atau berdiri atau duduk. Yang pertama skoliosis, yaitu tulang punggung membungkuk ke samping seperti bentuk huruf S, molet ini ya, molet itu bentuk huruf S ya, itu kebiasaan duduk yang buruk. Dan juga sudah molet ini, nah nanti akan membentuk huruf S, itu tidak baik juga. Yang kedua ada lordosis, tulang punggung bengkok ke arah depan, ngedet degek ini akhirnya ya, yang ini ya ke depan ya, itu lordosis, degek ini ya, itu dihindari, bisa duduk. Yang terakhir ada kifosis, tulang punggung yang membengkok ke arah belakang, bungkung ini, karena punggungnya ini ke belakang ya,
belakang bongkok ya, uni sapi duduk gede nih kan. Nah itu kifosis, jadi tulang belakangnya itu menggok arah belakang, bungkuk malian ya. Selanjutnya ada sekarang tetanus, merupakan kondisi terdapatnya kerusakan sistem saraf yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Tetanus biasanya terjadi pada orang yang belum divaksin tetanus melaksananya. Kita pindah pada kelainan pada organ gerak aktif yaitu otot ya. Tetanus berbahaya ya, ketika ada vaksin kalian harus ikuti karena ini secara bisa bahaya ya kalau nggak ikut. Tetanus itu tersembunyi di dalam tanah biasanya ya. Terus ada atrofi otot, adalah mengecilnya otot akibat hilangnya kemampuan berkontraksi, dapat disebabkan karena kurang bergerak, kurang gizi, atau infeksi virus penyebab polio. Apalagi masa saat ini karena sering banyak bergerak, jenis kamar, dolan HP, ya, kurang bergerak, hati-hati ototmu mengecil, nah gak bisa digerak nih ya, akhirnya pergerakannya terbatas, kayak iso kowe wong lumpuh. Nah bersama seperti itu ya. Itu pada gambarnya ada otot yang normal agak mengembang ya, otot yang atrofi atau mengecil. Hipertrofi otot disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan seperti bekerja atau berolahraga. Hipertrofi menyebabkan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Ini kebanyakan orang inginkan ya, malah tidak kuat ya. Pada gambar kalian bisa perhatikan yang normal ototnya biasa ya, tapi hipertrofi ototnya gede. Nah ini diperhatikan oleh para atlet-atlet yang menggunakan kekuatan otot, angkat besi, binaraga gitu ya. Nah yang hanya ada kram otot disebabkan karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja yang terlalu berat sehingga otot menjadi kejang dan terasa sangat sakit. Ketika ada gambar itu ya, ada nyerinya. Nah ada yang gambar ada panah biru ke bawah, itu adalah aliran darah yang normal ya, ketika normal. Tapi yang sebenarnya itu ketika saluran aliran darah itu terjepit, maka terjadilah yang namanya kram otot. Itu sakitnya luar biasa, jarum ya. Kram kayak diubahnya ke kaku, nggak bisa digerakkan. Itu bahaya juga sebenarnya ya. Hati-hati kalau bergerak terlalu mendadak seperti itu. Kesleo atau terkilir, kejengklok dan sampai ya, karena ini disebabkan karena otot mengalami tarikan atau puntilan secara tiba-tiba maupun perlahan ya. Jadi sama mas jalan-jalan melaku-melaku ada berawaan ke arah kuat jengklok belum lah mesle ya, ini kalian benak nih, wah bahaya, itu bisa model seperti itu. Tapi untuk mengembalikannya harus ada teknik sendiri, nggak syukur balik nih, itu malah kalau keliru itu malah bisa berakibat fatal ya, bisa berakibat untuk cacat juga. Hati-hati. Kesleo itu misalkan selain itu pas melayu tiba juga bisa jadi ya. Hanya ada sakit pinggang. Sakit pinggang itu disebabkan karena otot-otot dan ligamen sekitar pinggang itu meregang. Meregang itu terlalu lebar jaraknya ototnya ya. Itu akhirnya apa? Ya, terasa nyeri ya, sakit untuk pinggang. Lanjut ada distrofi otot, merupakan salah satu kelainan otot yang ditandai dengan melemahnya fungsi otot secara bertahap ya. Nah, jadi ketika otot yang normal bergambar itu, ya itu ototnya tetap besar mengembang ya. Tapi ketika dia mengalami distrofi otot, itu ototnya mengecil ya, untuk gerak sulit ya. Hernia abdominalis, yaitu kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah ini jalan satu-satunya itu biasanya dioperasi ya, dipotong bersambungan lagi. Nah orang yang sudah melaksanakan operasi hernia meskipun sudah sehat tapi tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk beraktivitas berat, yaitu kaku leher atau stiff. Apa sih kaku leher itu? Yaitu suatu kelainan yang terjadi karena peradangan otot leher yang disebabkan oleh salah gerakan atau adanya hentakan pada leher. Tengengan mubai saran awai. Otot robek atau hamstring. Otot robek adalah robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri dan pendarahan ya. Ototnya membelenduk. Nah itu bahaya juga ya. Rasanya juga sakit banget ya. Cara memelihara kesehatan organ gerak, ada apa saja caranya? Nah, organ gerak itu perlu kita pelihara baik. Yang pertama, duduk dan berdiri dengan posisi tubuh yang benar ya, lenggah ya jejak. Nah,
ngadeg dijisik aja mulak-melet. Nah, yang kedua membawa beban dengan seimbang. Pak sing gosak sitok apa abot ini iringan pinggang maupun jangan satu di tengah ya. Itu olahraga secara teratur. Makan makanan bergizi terutama yang mengandung kalsium, fosfor dan vitamin D. Yo kacang-kacangan ya, minum susu, telur dan sebagainya. Yang terakhir memberikan vaksin polio pada balita. Saya vaksin polio ada vaksin kita juga untuk usia-usia anak-anak sehingga kita dewasa tidak mudah terjangkit penyakit tulang atau otot yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari itu ya. Jadi perlu kita pelihara organ gerak kita, baik yang organ gerak aktif maupun organ gerak pasif, baik yang tulang maupun otot, agar kita bisa leluasa dalam beraktivitas, tidak terganggu dan tidak mudah cedera. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.